Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Zumiyah pengajian Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Kana Yunda rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para tabiin, kaum mukminin mukminat juga kepada kita, yang mudah-mudahan tapi istiqomah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali hadir di pengajian rutin Jumat pagi KBPI. Ini yang ke 229. Ini udah 229 nih Ustaz Sidik ya. Eh, Hadir di tengah kita Pak Ustaz Sidik Al-Hakim. Eh, ini ada satu gelarnya ujungnya AWPS ya kan. Ini S-Home LC ME kita udah paham. AWPS mungkin ini terkait waris juga ya. Nah, beliau eh, aktif pernah aktif di PI Mesir ya, perwakilan PI Mesir, mungkin di Al-Azhar kali ya tadi ya. Eh, Pendiri Sekolah Waris Islam, ya, kemudian konsultan Waris Al-Azhar, Jakarta. Topik yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz ini adalah jangan sampai warisan menjadi sumber permusuhan. Ini kita tahu kalau warisan itu memang berpotensi, ya tidak selalu ya, berpotensi menimbulkan perselisihan. Nah, ini eh, kita nanti akan dipaparkan oleh beliau terkait tema ini. Marilah kita awali kegiatan pengajian dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Yuda pastikan ini adalah hari Jumat berkah, kerjasama pengajian ini didukung oleh Lajisku, ada nomor rekeningnya di link. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua. Ya, tafadhol Ustaz, 45 menit pemaparan, 15 menit sebelum jam 7 itu adalah diskusi. Ya, Oke, silakan. muncul ya Pak ya? Muncul, muncul. Silakan, Tat. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan Waalaikumsalam. kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, Kanda Yunda udah lama nggak ngucapin ini. 2019 terakhir di Mesir. Jadi alhamdulillah pagi hari ini Jumat, Allah masih berikan kita nikmat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah hadirkan, kita semuanya insya Allah mudah-mudahan Allah bimbing dan Allah mudahkan untuk selalu mengumpulkan ketaatan-ketaatan dan amal soleh, dan mudah-mudahan ini salah satu amal soleh terbaik kita, karena urusan waris ini sampai hari ini hampir 70% lebih keluarga muslim masih belum memperhatikan, terutama generasi-generasi yang memang masih meninggalkan luka, bahkan kesedihan untuk keluarganya, termasuk permasalahan waris ini. Kemudian salam salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau sampai hari ini kita masih diberikan dua penuh terbaik, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita cukupkan diri kita, keluarga kita, dan orang terdekat kita dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk selalu melaksanakan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebenarnya izin banyak nanti Suaranya Tat kayaknya jaringan ya. Halo, Ustaz Sidik. Halo. waris ini, Oke. jadi ya, halo halo halo, Ya, lanjut Tat, lanjut. kedengeran Pak? Kedengaran, kedengaran.
Bagus, bagus. Nah, Lempar sepertinya ya? dia terlempar beliau. Nanti, Oh, mungkin nanti ya ini udah nongol lagi. hmm. Oke, ini pakai pakai ini nih, pakai kuota Oh ya, oke oke. di rumah. Oke, jadi hari ini abang-abang izin mudah-mudahan kita sharing dan ini selesai. Jadi slide-nya nggak begitu banyak, tapi nanti lebih banyak sharingnya. Jadi sampai hari ini permasalahan waris menjadi permasalahan kompleks karena sama seperti kita hidup pasti ada kematian. Nah, ketika kematian itu hadir pasti ada namanya waris. Makanya hari ini kalau kita melihat hukum waris di Indonesia, kalau kita versi Muslim, ini kalau saya makanya ngomong versi Muslim, hari ini hukum-hukum yang ada tidak berpihak. Kalau saya bilang belum berpihak karena termasuk yang hari ini ada yaitu KHI, beberapa pasal itu berbeda dengan yang Al-Quran sebutkan atau yang Al-Quran berikan penjelasannya. Nah, hari ini insya Allah kita sama-sama sedikit menggambarkan, walaupun nanti untuk detailnya sebenarnya di Al-Azhar sendiri itu sudah ada aplikasinya, sudah diwakafkan ke Al-Azhar. Jadi nanti Kanda Yunda bisa menyetel gitu. Tapi sampai hari ini permasalahan yang sering terjadi justru bukan permasalahan hitung-hitungan, tapi bagaimana permasalahan filosofis. Karena filosofis inilah yang sebenarnya harus diurai, yang sebenarnya harus diselesaikan, yang sebenarnya harus didudukin bersama gitu. Karena kalau udah urusannya hitung-hitungan tinggal masukin aplikasi selesai. Nanti insya Allah di akhir coba mudah-mudahan bisa ngasih tahu aplikasinya gitu. Oke, karena 45 menit ini cepat. Ini Oke, jadi hal yang pertama yang ingin disampaikan ini nanti singkat saja. Jadi mudah-mudahan dapat poinnya. Jadi yang kenapa ilmu waris ini penting? Bahwasanya ada beberapa poin di sini disebutkan. Yang pertama ancaman kekal di neraka. Allah jelaskan langsung dan perintah Nabi. Ini semuanya ini harus menjadi landasan utama atau menjadi pondasi keluarga Muslim. Karena bicara tentang pertama ancaman kekal di neraka, Allah pasti memberikan langsung kepada orang kafir atau orang-orang yang memang tidak beriman. Jadi bahasanya langsung kekal di neraka. Tapi ada anomali, ada pengecualian ketika dia memang sudah mengetahui ilmu waris, sudah paham secara syariat, tapi dia enggan. Untuk apa? Untuk melaksanakan syariat tersebut. Nah, makanya hari ini kita lihat di dalam surat An-Nisa di sana sudah dijelaskan langsung secara detail. Bahkan kalau kita melihat penjelasannya ataupun hadis-hadis tentang waris, ini tidak terlalu banyak. Karena memang para ulama semuanya hampir sepakat ketika membahas permasalahan waris termasuk nilainya. Nah, kemudian lanjut Allah jelaskan langsung perintah Nabi ini jelas bahwasanya ketika ini menjadi konsen kita, berarti apa? Berarti di sana orang-orang yang hari ini konsen dengan permasalahan waris, atau ketika hari ini kita keluarga muslim ini konsen dengan pembahasan waris, maka sejatinya kita itu kalau bahasa saya, versi saya, kita ini menahan hari kiamat datang gitu. Karena memang salah satunya hari kiamat datang adalah ketika ilmu waris ini dicabut. Jadi bukan ilmu akidah, bukan ilmu fikih, tapi apa? Tapi ilmu waris ini. Jadi ilmu waris ini dicabut, maka apa? Maka inilah sudah tanda-tanda akhir zaman. Nah, sebenarnya ini detail panjang, tapi saya mengambil di sana ada yang satu yang menarik yaitu sejajar dengan belajar Quran. Makanya Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul faraida kama tata'allamun al-Quran. Belajarlah ilmu faraid sebagaimana kalian belajar Al-Quran. Karena hari ini berapa banyak majelis-majelis Quran, berapa banyak orang membahas tentang Quran, atau berapa banyak perlombaan atau ya konsen tentang Quran, tapi belum ada orang-orang hari ini yang memang konsen membahas terkhusus permasalahan waris. Karena nanti membahas permasalahan waris itu panjang, termasuk bagaimana kita tarik, bagaimana kita mengumpulkan harta, bagaimana kita distribusi harta, bagaimana kita
membagi harta tersebut ketika kita sudah wafat. Oke, lanjut. Nah, hal yang pertama, kenapa kenapa hari ini banyak sekali atau kenapa hari ini orang-orang itu atau keluarga muslim itu sering menjadikan waris ini menjadi konflik. Apalagi ini di bulan Ramadan, biasanya nanti di sesi-sesi Syawal atau di sesi itu ya kumpul-kumpul aja, bahkan nggak ada orang yang mau membahas tentang warisan gitu, atau nggak ada orang hari ini mau membahas hak-hak mereka gitu, atau ada orang yang udah memang memakai haknya, yuk kita bahas dan kita diskusikan, ya hampir dibilang jarang, kecuali memang orang tersebut belajar, kemudian dia paham dan kemudian dia ngajak. Nah, hal yang pertama yang sering terjadi hari ini menjadi garis bawahi, ini menjadi PR bersama, yaitu keluarga muslim hari ini kurangnya pemahaman tentang faraid. Jadi kalau namanya pembagian waris, mereka bilang pasti, ini contoh ya secara real di lapangan, bahwasanya ya udah bagi rata aja, atau ya udah kamu ini begitu. Padahal apa? Padahal yang utama agar tadi pembagian waris atau agar harta tersebut mendapatkan keberkahan adalah bagaimana ia mengedepankan nilai terlebih dahulu. Jadi nilai itu memang sudah baku, sudah ditetapkan langsung sama Allah. Jadi bukan nilai yang tadi di sini bahasanya perasaan atau ada tekanan keluarga, atau bahkan kalau maaf di daerah-daerah itu masih banyak sekali yang memakai dengan kebiasaan adat istiadat. Bahkan kalau di dalam keluarga juga masih banyak mencari siapa yang paling dominan, siapa yang paling berperan, siapa yang paling bahasanya itu yang paling berjasa, atau siapa yang paling ya dia paling bener lah di keluarganya dan dia paling pengertian sama orang tuanya dan sebagainya. Padahal apa? Padahal jelas hukum waris ini yang diutamakan bukan ridho di awal. Ridho di awal itu biasanya ridho antar manusia, bukan ridho akan nilai. Kecuali memang dia sudah pembagian waris secara islami, kemudian dia di belakang baru namanya ridho sama ridho. Tapi hal utama yang menjadi konsen hari ini, bagaimana kita mengedepankan nilai yang memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian poin selanjutnya biasanya ini ketamakan dan cinta dunia berlebihan. Nah, ini masing keluarga berbeda ya. Makanya hari ini tanda Yunda kita wallahu alam ya, di diri kita mungkin ini jadi koreksi. Tapi sepengetahuan saya di lapangan, orang-orang tanda kutip yang dibilang agamis, orang-orang tanda kutip yang memang dibilang saya ini paling ngerti tentang ilmu agama, tapi justru menjadi orang-orang yang paling jahat ataupun orang-orang yang paling tidak ngerti ketika ada pembahasan waris di dalam keluarganya. Dan ini sangat-sangat sering terjadi. Nah, makanya kalau saya bicara, Kanda Yunda mungkin sudah banyak yang paham permasalahannya, tapi alhamdulillah saya di lapangan ya, walaupun masih muda gitu, masih baby face gitu. Tapi alhamdulillah untuk menghadapi di lapangan permasalahan ini yang sering jadi permasalahan. Makanya yang menjadi konsen hari ini bagaimana ketika membahas waris ini bukan menjadi itu punya saya semuanya gitu. Tapi apa? Tapi kita pahami bahwasanya harta waris ini harta yang cuma-cuma kita dapatkan ya cuma-cuma juga. Tapi apa? Tapi tadi ketika ingin membahas waris ternyata di sana ada hak orang lain yang harus dibagikan, atau ada hak orang lain yang memang harus kita berikan atau kita distribusikan sesuai dengan ketetapan yang Allah tetapkan. Kadang kenapa kita nggak mau membahas, kadang kenapa kita nggak mau bicara tentang waris ini, ya tadi ada hak-hak yang memang terganggu. Nah, atau ada hak-hak yang memang seharusnya saya lebih banyak, seharusnya macam-macam dan sebagainya.
Tapi mudah-mudahan kita semuanya ini koreksi bahwasanya ketika kita diberikan harta waris ataupun ketika ada yang wafat dan meninggalkan harta, maka sejatinya itu harus dibagikan dan itu harus diberikan kepada ahli waris yang memang berhak. Karena sama halnya zakat, ketika zakat ini menjadi wajib, ketika haul dan nisabnya sudah jelas, itu berlaku ketika masih hidup. Tapi ketika sudah wafat, ada aturan yang mana memang harta kita ini amanah, dan ketika sudah wafat harus selesai kita dengan amanah tersebut dan dibagikan dengan pembagian waris. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini kenapa menjadi sumber masalah? Nah, biasanya tidak ada perencanaan sejak awal. Karena banyak orang tua atau banyak keluarga yang tidak meninggalkan ahli warisnya, pertama dari sisi wasiat. Nah, nanti insya Allah di akhir akan saya bahas tentang wasiat, hibah, dan waris. Kemudian mencatat aset dan hutang, kemudian menjelaskan hak dan kewajiban ahli waris. Makanya ini semuanya biasanya tidak dijelaskan sama orang yang masih hidup. Contoh misalnya Kanda Yunda hari ini memiliki harta yang banyak, atau kita meninggalkan, mau wafat meninggalkan harta yang banyak. Setidaknya aset-aset yang kita miliki, setidaknya apapun yang kita miliki itu kita catat. Kita catat dan kita berikan minimal salah satu dari ahli waris atau minimal pasangan kita itu mengetahuinya. Nah, nanti ketika ada yang wafat, baik itu asetnya, baik itu hutangnya, baik itu apapun yang ada di dalam harta kita, itu diberikan semuanya, termasuk, maaf, harta-harta yang tidak halal. Jangan kita memberikan harta-harta yang tidak halal, ataupun harta-harta, kalau bahasa saya Spanyol, separuh nyolong, atau bahasa agamanya harta-harta syubhat. Nah, ini nggak boleh diberikan. Nah, contohnya misalnya hari ini kita misalnya masih ada bisnis atau masih ada sengketa urusan dengan tanah developer dan sebagainya. Nah, kalau memang masih kita jualan tersebut dan belum selesai dengan urusan kepemilikannya, maka ya jangan dibagikan, lebih baik. Kecuali nanti sudah selesai baru itu menjadi aset waris. Oke, karena tadi akibatnya kalau tadi kita tidak ada perencanaan, minimal menulis aset-aset yang ada, makanya ketika ada yang wafat, permasalahan tersebut belum selesai. Bahkan orangnya udah mati 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sudah wafat ya puluhan tahun lah ya. Tapi asetnya atau hartanya belum dibagikan, bahkan bergenerasi-generasi. Pernah kita ada kasus tanah tersebut atau harta tersebut dari zaman VOC. Jadi kita catat, kita detailkan sampai di titik ini siapa ya ahli waris yang memang menghabiskan harta tersebut. Jadi mau nggak mau warisan itu harus habis, harus selesai. Jadi nggak ada pembagian waris itu sisa, nggak ada. Pembagian waris itu pasti habis. Oke, kemudian, nah, dampak buruk dari konflik warisan. Kalau tadi kita bicara mengapa warisan itu menjadi sumber masalah dan sebabnya apa. Nah, yang ini dampak buruk dari konflik warisan. Yang pertama adalah, ini jelas putusnya silaturahmi, permusuhan antar saudara, hilangnya keberkahan harta, ini memakan hak orang lain, dan proses hukum berkepanjangan. Nah, biasanya kalau memang sudah gugat-menggugat, biasanya ya ini urusan hukum dan sebagainya. Nah, sampai hari ini saya pribadi ada firma hukum. Jadi kita punya firma hukum, produknya halal dan legal. Nah, ini kita juga menyediakan, saya dan teman itu menyediakan firma hukum halal dan legal, karena kita tadi kebanyakan kalau versi syariat hanya selesai dengan konsultasi ataupun mediasi. Tapi tadi saya sama teman menghadirkan kita firma hukum yang mana memang hari ini banyak orang-orang yang akhirnya minta digugat dan perlu digugat, akhirnya ya mau nggak mau kita bikin firma hukum. Jadi produknya halal dan legal. Halal itu versi pembagian waris sesuai syariat,
Nanti pendekatannya lebih kepada humanis dan kekeluargaan. Kemudian legal itu memang ketika memang warisan itu sudah selesai tapi belum bisa diserahkan. Baik nanti pendampingan ataupun litigasi. Oke, kemudian selanjutnya prinsip agar warisan tidak menjadi masalah. Oke, ini singkat-singkat ya Kak Anda Yunda. Jadi mudah-mudahan selesai dan nanti kita akan lebih banyak diskusi. Pahami dan pelajari ilmu waris. Pembagian warisan Islam bukan hasil rekayasa manusia. Makanya perlu gotong royong ataupun perhatian setiap ahli waris. Makanya hal yang paling utama di lapangan ketika ingin pembagian waris adalah yang paling utama. Jadi ketika ada yang wafat, saya biasanya melihat tentukan siapa saja ahli warisnya di dalam keluarga tersebut. Baru nanti penetapan. Nah, penetapan ini Kanda Yunda bisa teknisnya bisa seluruh ahli waris hadir, kemudian tanda tangan, baru disahkan oleh notaris, ataupun bisa datang pengesahannya bisa ke pengadilan. Nanti kalau kita Muslim bisa pengadilan agama atau bisa pengadilan negeri juga lebih baik. Jadi tidak ada setelah pengesahan atau penetapan tadi tidak akan ada perubahan nilai. Tidak akan ada perubahan ahli waris. Kalau perubahan nilai iya karena asetnya akan bertambah nilainya, tapi untuk perubahan ahli waris nggak ada. Nah, jadi ini penting. Jadi kebanyakan hari ini kita semuanya ngomong waris itu sama aja menjual aset. Padahal enggak. Padahal namanya pembagian waris itu kita tarik dulu. Tentukan dulu siapa ahli warisnya nih. Siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, baru nanti di sana dijelaskan. Jelas, ketentuannya sudah, kita tentukan, baru kita tetapkan. Nah, di tetapan inilah menjadi nilai yang paling baku karena tanda tangan semua persetujuan. Baik itu nanti bayar hutang, baik itu penetapan waris, baik itu nanti wasiat, hibah dan sebagainya semua di sana. Nah, biasanya kalau sudah selesai ini udah enak. Jadi berantemnya ketika kumpul. Setelah itu ya udah biasa aja. Karena apa? Ya tadi bagaimana harta yang ditinggalkan ini mendapatkan keberkahan adalah sesuai dengan ketetapan yang mendapatkan itu sesuai dengan ketetapan nilai syariat tadi. Oke, kemudian ini yang sering selesaikan hutang terlebih dahulu. Nah, makanya sebelum pembagian waris biasanya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat, kemudian baru nama pembagian waris. Bahkan para ulama menyebutkan kalau ada hak-hak, misalnya hak antar manusia, contoh qadarullah kita nabrak orang, kemudian orang tersebut patah dan sebagainya, ya mau nggak mau sebelum urusan itu selesai maka harus diselesaikan. Tapi ternyata kita wafat, maka apa? Maka itu harus ditunaikan terlebih dahulu. Nah, jadi ketiga ini harus ditunaikan dan baru ada namanya pembagian waris. Jangan dibalik. Misalnya pembagian waris dulu, nanti baru pengurusan hutang. Mereka mau hartanya doang, tapi kirain hutang gak ada yang mau. Nah, atau misalnya hari ini sering banget terjadi hutangnya berlebihan. Nah, terus ini siapa? Tugas siapa? Kalau secara melihat secara syariat, ya itu tugasnya siapa? Ya mayit atau orang yang wafat. Kalau ahli warisnya bisa membayarkan, ya alhamdulillah. Berarti ini bukti baktinya ahli waris tersebut kepada orang yang wafat, misalnya orang tuanya. Berarti ini bukti bakti dia kepada orang tuanya. Oke, kemudian selanjutnya peran orang tua sebelum wafat. Tadi ini termasuk hal-hal yang harus ini. Nah, ini termasuk bagaimana kita menetapkan menetapkan siapa saja ahli warisnya, dan ini biasa saya menyelesaikan menghadirkan tokoh agama atau nanti mediator keluarga ini bisa orang-orang terdekat, ataupun memang mediator keluarga ini orang-orang yang punya hubungan baik, jadi bisa meredam ketika ada masalah. Nah, ini ahli faraid, ya tinggal dilihat siapa yang ingin membagikan. Nah, ini dia. Agar tidak terjadi masalah, bedakan antara waris, hibah, dan wasiat. Ini poinnya. Jadi Kanda Yunda bahwasanya
waris, hibah, dan wasiat ini adalah satu hal yang tiga hal yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan antara waris, hibah, dan wasiat. Waris, nah ini dia ya. Saya izin menjelaskan. Jadi waris, hibah, dan wasiat. Yang pertama yaitu dari waktu penetapan. Waris itu mesti harus ada yang wafat. Mesti ada penetapan yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu boleh dibagikan. Nah, biasanya orang itu udah langsung bagi. Enggak. Padahal tadi kembali lagi, kita tentukan dulu, kita tetapkan, baru nanti ada pembagian waris. Gitu. Karena urusan pembagian waris ini sebenarnya udah teknis banget. Makanya sebelum pembagian waris harusnya sudah ada penetapan waris dulu di dalam keluarga tersebut. Jadi kalau ada yang wafat, innalillahi, dan jelas dia wafat, itu boleh dibagikan. Jadi nggak perlu nunggu bertahun-tahun atau menunggu pasangannya wafat lagi. Ataupun misalnya hartanya disimpan oleh salah satu ahli waris yang nggak perlu. Gitu. Nah, hibah ini dilakukan sebelum wafat. Jadi nggak boleh kita menghibahkan setelah kita wafat. Nah, kalau setelah wafat ya nggak ada hibah, nanti masuknya waris aja, gitu. Sama halnya dengan wasiat. Wasiat juga dilakukan sebelum meninggal, menulis wasiat, ditulis di wasiat. Makanya hibah dan wasiat ini yang sering jadi masalah dan sering banget jadi bulan-bulanan orang-orang untuk menyelesaikannya nggak selesai-selesai. Karena penetapan hibah, wasiat, dan warisnya belum selesai. Kemudian waktu penyerahan. Nah ini jelas kalau ada yang wafat, baru ada penetapan waris sesuai dengan syariat. Nah hibah itu diberikan sebelum wafat. Contoh misalnya, Kanda Yunda ingin memberikan satu aset kepada anaknya. Contoh misalnya ini kunci mobil, kelihatan. Contoh kita ingin memberikan mobil kepada anak kita atau rumah. Nah, ini rumah buat kamu, gitu. Atau ini hadiah buat kamu. Nah, ketika kita berikan hadiah kepada anak kita ataupun ahli waris kita, ya udah diberikan, semuanya harus diberikan. Jangan nanti diberikan, nah ini buat kamu, tapi nanti ngambilnya ketika bapak wafat. Nah, ketika bapak wafat ini namanya bukan hibah, namanya wasiat. Nah, sedangkan wasiat dalam Islam itu nggak berlaku untuk ahli waris. Wasiat diberikan kepada selain ahli waris. Makanya Kanda Yunda semuanya harus paham. Ketika kita memberikan hibah kepada orang lain, ataupun ketika kita memberikan hibah kepada anak kita, ataupun istri kita, maka sejatinya kita harus memberikan langsung. Nah, kepemilikannya berpindah dari milik kita, jadi kita berikan sesuatu dari milik kita itu menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang yang memang kita berikan. Oke, kemudian wasiat tadi, wasiat itu setelah wafat. Misalnya saya memberikan tadi, nah ini saya berikan buat kamu atau bukan kepada anak atau orang lain. Misalnya saya ada anak angkat, nah ini anak angkat saya bilang, nah ini nanti kamu ambil ketika bapak wafat. Nah ini boleh. Karena memang untuk selain ahli waris. Nah, nanti insya Allah ketentuan kita bahas. Nah waris penerimanya hanya ahli waris, jelas. Ketetapannya sudah dijelaskan, ada keluarga inti. Kalau biasanya kalau di Indonesia nggak lepas dari keluarga inti. Jadi ada suami istri, kemudian ada anak, nanti anak laki-laki atau perempuan, kemudian ke atas ada ayah ibu. Nah itu aja keluarga intinya. Ataupun nanti kita lihat mana aja nih ahli waris yang bisa menghabiskan kalau memang nggak ada anak ataupun nggak ada ibu dan sebagainya. Nah, itu bisa kita bahas. Oke, kemudian hibah, siapa saja. Hibah itu boleh diberikan ke siapa saja. Jadi Kanda Yunda boleh memberikan kepada, boleh saya ingin memberikan hibah kepada Lajisku ya, Lajisku punya KBPPI, boleh. Atau saya memberikan, saya hibahkan kepada orang tersebut, boleh nggak? Boleh.
Nah, karena hibah itu boleh diberikan asal dia berpindah kepemilikannya. Jadi misalnya saya diberikan HP atau saya diberikan mobil Mercy. Boleh nggak saya nerima? Boleh banget. Tapi tadi ketika orang tersebut sudah berikan kepada saya, berarti apa? Mercy itu mau saya sewakan, mau saya jual, mau saya berikan kepada yang lain, boleh nggak? Boleh banget. Gitu. Nah, ini menjadi konsen harusnya. Nah, sedangkan wasiat selain ahli waris. Pokoknya kalau di ahli waris nggak boleh. Contoh misalnya kita masih punya anak dan kita punya cucu. Nah, ketika anak kita mendapatkan waris, bagaimana cucu kita? Ya udah kita tulis wasiat. Ini untuk cucu saya memberikan ini. Boleh nggak? Boleh. Tapi beda halnya ketika kita belum wafat, ternyata anak kita sudah wafat. Berarti apa? Berarti ada kemungkinan yang dapat bukan anak kita, tapi yang dapat siapa? Yang dapat cucu kita. Nah, ini menjadi apa? Menjadi konsen atau menjadi permasalahan kita. Nah, mudah-mudahan kita paham nih. Nah, kemudian waris. Waris itu nilai hartanya sesuai faraid, sedangkan hibah itu bebas. Dan ingat, wasiat hanya maksimal 1/3. Ini aturan Islam. Nah, maksimal hanya 1/3, nggak boleh dari 1/3. Contoh tadi kita memberikan ke cucu kita ternyata rumah. Nah, ternyata harta warisnya cuma rumah doang. Nah, mau nggak mau apa? Ya cucu itu bukan mendapatkan seluruh rumah, tapi apa? Mendapatkan 1/3 dari rumah tersebut nilainya. Nah, hukum pemberi wajib, ini sunnah, kemudian implementasinya ataupun pemberiannya, pelaksanaannya wajib dan wajib. Oke, lanjut. Kemudian musyawarah dengan hati yang benar. Agar tidak terjadi konflik, ini dia. Transparan dalam kepemilikan aset, ini sudah jelas. Jadi aset-aset, baik itu yang bergerak, tidak bergerak, ataupun modelnya apa-apa, asal dia bernilai, tulis. Kripto boleh nggak, Pak? Kripto boleh nggak? Boleh aja. Kripto boleh nggak, Bu? Boleh aja. Kalau dia aset, boleh dibagikan. Dan dia ada nilainya, boleh dibagikan. Kemudian tidak pilih kasih dalam pemberian hibah. Nah, ini biasanya permasalahan. Kalau hibahnya konflik itu hadir, biasanya dia memberikan hibah kepada orang, kepada anak yang paling berjasa dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat hadis, bagaimana ketika itu, ini kisah ya, bagaimana kisahnya ketika Bashir, bapaknya Nu'man. Jadi ada sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Ketika sahabat itu namanya Bashir meminta Rasulullah untuk apa? Menjadi saksi pemberian hibah kepada Nu'man. Kemudian Rasulullah nggak mau. Kenapa? Ya karena Rasulullah maunya bukan hanya diberikan kepada si Nu'man, tapi berikanlah semua anakmu. Walaupun nanti di dalam hadisnya itu berbeda nilai ataupun jumlahnya. Tapi tadi mereka berikan terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya membuat wasiat yang jelas. Nah, ini kadang kita membuat wasiat kepada anak kita. Nah, salah. Karena apa? Karena anak kita nggak perlu wasiat. Yang perlu wasiat siapa? Yang perlu wasiat adalah siapa? Adalah selain ahli waris kita. Nah, itu boleh mendapatkan wasiat. Nah, kemudian mendidik anak tentang kejujuran dan amanah. Ya tadi mengetahui bahwasanya harta ini adalah amanah. Jadi kita memang boleh mencari harta sebanyak-banyaknya. Kita boleh berikhtiar mencari rizki sebanyak-banyaknya. Tapi tadi kembali lagi, apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan, itu semuanya amanah yang Allah berikan. Jadi sebagaimana hadis Nabi cerita ketika itu Nabi SAW jadi habis perang, kemudian Nabi bahasanya membentangkan atau memberikan nih ghanimah di Masjid Nabawi ketika itu. Kemudian apa? Kemudian Nabi tersenyum. Kenapa? Ya karena para sahabat senang nih. Gitu. Dapat ghanimah, berarti kan dapat bagian nih. Nah, makanya Nabi di situ bilang bahwasanya saya itu tidak pernah takut hambaku itu dalam keadaan sempit.
Saya itu tidak pernah takut hambaku. Saya tidak pernah takut umatku dalam keadaan sempit, kemiskin dan sebagainya. Tapi apa? Tapi dia takut ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki selebar-lebarnya. Kenapa? Karena tadi mau nggak mau, suka nggak suka, orang itu ketika sudah dibukakan harta, ya tadi semakin apa? Wah, dia lupa daratan dan sebagainya. Makanya dia akan bersikap seperti apa? Orang-orang terdahulu, kata Nabi. Dia akan berlomba-lomba seperti orang terdahulu. Seperti siapa? Bisa Firaun, bisa Korun, bisa Hamad dan sebagainya. Oke, dikit lagi masih ada. Nah, ini contoh ya, contoh. Ini ada contoh, ini sebenarnya terlalu singkat memang karena waktunya ini. Jadi contohnya misalnya ada seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, sebuah rumah dan sedikit tabungan. Oke, ini contoh aja ya. Kemudian anak laki-laki tertua merasa paling berhak atas rumah karena ia selama ini tinggal bersama orang tua, dia merawat sakit, ia membayar sebagian renovasi. Nah, tanpa mau syara ia menempati dan menguasai rumah tersebut. Salah nggak? Salah. Nah, biasanya kita ngobatin nih filosofis-filosofis ini, Kanda Yunda. Dan ini yang sering terjadi. Padahal apa? Ya tadi, ya dia merawat orang tua, yaitu bukti bakti lah gitu. Atau dia merawat ayahnya sakit, ya kalau memang mau dihitung silakan dihitung. Nanti tinggal dikurangin aset warisnya berapa. Nah, kalau renovasi tinggal dilihat, dihitung renovasi rumah tersebut berapa, nanti rumah tersebut berapa. Contoh misalnya rumah tersebut harganya 1 miliar, contoh misalnya. Kemudian kemarin kita renovasi habis 100 juta. Nah, yang dibagikan bukan 1 miliar, tapi kurangi 100 juta setelah tadi renovasi tadi. Nah, ini dia yang harus kita ketahui. Kemudian masalah yang timbul, adik-adiknya merasa dizolimi, hubungan keluarga renggang, tidak ada pembagian sesuai syariat, ibu menjadi tertekan. Nah, makanya mau nggak mau, suka nggak suka, kejadian-kejadian di sekitar kita, termasuk keluarga muslim, penyebab waris itu banyak banget. Dan makanya kita perlu apa? Ya perlu sadar. Perlu sadar, perlu paham, perlu sama-sama ngerti gitu. Bahwasanya apa yang kita milikin ini bukan milik kita ya. Jadi harus tahu ini dasarnya seperti apa. Nah, terakhir solusinya yaitu hitung harta, kurangi harta, wasiat, kemudian rumah diberikan ke satu harus ditebus sesuai dengan nilai bagian ahli waris lainnya. Oke, mungkin itu Pak Sekjen, Bang. Baik, Ustadz, terima kasih. Nah, ini saya cek dulu. Oke, silakan. Raisen, Pak Ustadz, SKJ. Ya, silakan Pak Ustadz. Eh, Pak SKJ, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Sekjen dan Ustadz. Ya. Saya mungkin hanya ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat soal waris. Memang ilmu yang akan hilang ini kata Rasulullah adalah ilmu faraid gitu ya, Chan. Ya, karena diabaikan. Nah, ini menyangkut soal permasalahan yang pertama, sering ketika orang tua laki-laki meninggal, ya itu tidak segera dibagi waris dengan alasan karena ibunya masih hidup. Ya, padahal kalau kita mengacu kepada hukum Islam, ya dibagi waris aja dulu. Nanti istri almarhum kan dapat bagian juga, kan gitu. Ini sering terkatung-katung soal waris memang karena terabaikan, tidak dibagi segera, sehingga di kemudian hari muncul permasalahan dan akhirnya perpecahan di antara keluarga. Bukan cuma kalangan awam yang seperti ini, kalangan ulama juga, santren juga kadang-kadang mengabaikan soal pembagian waris dengan segera sehingga sudah berlarut-larut. Itu yang permasalahan saja. Yang kedua, ini ada kasus juga ini Ustaz. Seorang apa bapaknya ini keluarga ini punya anak satu, lalu meninggal. Nah, anaknya ini masih kecil, belum dewasa, ya. Lalu dibagi waris lah. Saya menyarankan kepada ahli waris untuk bagian istrinya itu, ibu si anak yang kecil ini dikasihkan saja gitu, diberikan saja.
nanti hak untuk si anak ini karena masih kecil ditahan aja dulu. Ketika sudah dewasa baru diberikan. Itu kan isyarat dari Al-Quran. Kenapa? Kalau bagian si anak ini dibagikan, diserahkan kepada ibunya, nah, si ahli waris dan si saudara dari anak ini kan nggak tahu sejauh mana pemanfaatannya, kan gitu. Nah, walaupun ditahan, nanti diperhatikan aja kebutuhan-kebutuhan hidupnya si anak ini. Mungkin butuh biaya sekolah segala macam, bisa juga diambilkan dari haknya dia, ya, agar bisa dimonitor dan bisa dia dikontrol. Itu permasalahan yang kedua. Yang ketiga begini, Ustaz. Sering ada orang bertanya kepada saya, gimana ini soal pembagian waris? Saya bilang bagi aja waris ya secara Islam. Nanti kalau ingin sama rata besarnya ya saling bersumbang aja gitu. Ya. Sehingga ada dua manfaat. Manfaat pertama adalah kita menjalankan syariat Islam. Manfaat kedua adalah ada pembagian yang merata kalau memang harus bagi sama. Kira demikian, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. makasih Pak SKJ. Silakan. Tadi Pak Dubes ya? Silakan Pak Dubes. Oke, saya singkat aja. Bagaimana apa cara pembagian menurut Islam ya, khusus untuk harta gonogini, yaitu karena perceraian antara suami dan istri. Itu Oke, aja. makasih Oke. Pak Ustadz. Yang ketiga ini di chat Ustadz. Izin Ya. bertanya dari Bu Syarifah Dumei, Riau. Suami wafat, jumlah harta misalnya 100 juta. Tidak ada anak dan kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya udah meninggal, juga tidak ada anak. Ahli waris, satu istri, 4 saudara laki kandung, 4 saudara perempuan kandung. Bagaimana pembagian warisnya? Ya. Silakan Ustaz, tafadhol. Oke, Masya Allah, banyak juga pertanyaan. Oke, Ya. pertanyaan tadi dari Ustadz Ahmad. Jadi sebenarnya beliau nanya, apa beliau jawab? Jadi udah dijawab tadi sebenarnya. Cuma tadi Anda menambahkan sedikit, pertama poin terkait masalah ketika ada yang wafat, suaminya wafat, kemudian masih anak kecil. Kalau dalam Al-Quran kan bahasa rusda itu ketika dia sudah paham bagaimana ia mengelola hartanya gitu. Nah, jadi kalau versi saya bilang selalu bahkan sampai detail kebutuhan si anak ini harus dijelaskan. Nanti ketika si ibu ini memang maaf ketika tadi sudah meninggal suaminya kemudian dia menikah lagi contoh gitu. Ya mau nggak mau apa namanya ketika anaknya nanya mana warisan saya, udah tinggal didetailkan ini loh peninggalan bapakmu tuh udah untuk kuliah, untuk ini, bahkan ya kalau bisa harus ada bukti bahwasanya dia bayar kuliah dan sebagainya gitu sampai harus segitunya gitu biar jelas. Tapi tadi itu kan kembali kepada teknisnya. Tapi kembali lagi ketika anak ini masih kecil dan memang belum ngerti gitu, ya mau nggak mau ada keluarga dari mantan suaminya yang memang menjadi penengah ya bahwasanya dipisahkan dulu pembagiannya tadi. Jadi si anak ini harus mengetahui bahwasanya dia ada bagian dari harta bapaknya. Kayak itu. Kemudian tadi masalah pembagian rata tadi biasanya memang ini sering terjadi atau kita sering ngobatin gitu. Itu memang udah dibagi dulu. Nah, biasanya kalau udah dibagi dulu ini yang agak repot karena udah dibagi dulu biasanya udah dipakai. Nah, yang udah dipakai ini yang harusnya kadang kita harus nah ini harus bayar hutang ke si fulan dan ini harus ini dan sebagainya lah begitu yang termasuk nih. Tapi kembali lagi yang menjadi hikmah adalah bagaimana nilai ini disampaikan dulu. Bahwasanya ini loh penetapannya nih seperti ini gitu. Nah, baru nanti pembagiannya seperti ini pembagian seperti ini baru nanti di sana ada kompromi. Karena tadi kalau mereka sudah ini di lapangan ya Ustadz ya. Jadi kalau dia sudah tahu bagiannya dan dia sudah paham berapa bagiannya biasanya nggak mau kompromi. Yakin gitu. Apalagi hartanya itu nggak ratusan juta. Benar nggak Ustadz ya?
Saya Hartanya Eman. hartanya itu kalau ratusan juta atau puluhan juta mungkin, tapi kalau hartanya miliaran itu nggak mungkin mau. Karena saya pernah dapat ngurusin aset yang paling tinggi itu aset berjalannya 100 M gitu. Itu aset berjalan dan tadinya mau dibagi rata, bilang ya nggak bisa, ibunya untung paham nih, jadi penengah begitu. Alhamdulillah begitu. Nah kemudian selanjutnya bagaimana harta gono gini tadi? Kalau harta gono gini sebenarnya kalau dia cerai berarti udah selesai urusan dia dengan pasangannya. Nah yang jadi apa? Yang jadi permasalahan adalah tinggal dia pisahkan antara harta suami dengan harta istri. Makanya di dalam Islam atau sesuai faraid ini tidak ada namanya harta gonogini, tapi adanya apa? Harta kontribusi. Jadi nanti misalnya kita dari pernikahan kita memiliki aset misalnya senilai 10 miliar, nih ngomongnya miliaran misalnya. Nah ternyata yang kerja cuma suami. Berarti hartanya siapa? Yaitu hartanya suami. Gitu. Kecuali beda halnya di sana ada kontribusi. Contoh misalnya si istri punya duit 3 miliar, kemudian si suami punya duit 3 miliar, dia menikah. Kemudian apa? Dia sama-sama modal, kemudian dapat 10 M. Nah, 10 M itu dibagi 2. Baru itu nanti dipisah hartanya. Nah, atau misalnya di sisi lain dia menikah, kemudian dua-duanya kerja. Nah, ketika dua-duanya kerja tinggal dihitung mana kontribusi yang paling besar. Contoh misalnya saya sebagai dosen atau sebagai pengajar. Nah, nanti istri kita ternyata influencer atau dia pedagang. Memang penghasilannya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah, berarti apa? Berarti kontribusi kita di rumah itu hanya 30% atau 35%. Nah, istri kita 65%. Jadi ketika kita wafat, yang dibagi bukan bagi 2, bukan. Tapi kita ambil dulu dari aset keseluruhan 35%. Nah, 35% itu yang menjadi warisan. Nah, jadi agak ribet ketika sudah cerai. Karena apa? Harus dipisah dulu nih hartanya nih. Didetailkan hartanya mana saja, hasil kontribusi bersama, hasil apa gitu. Makanya tadi ketika kita sudah menikah, kewajibannya itu hanya memberikan nafkah gitu. Laki-laki memberikan nafkah, tinggal nanti besarannya dikembalikan kepada keluarga tersebut, kepada si pasangan tersebut, kepada istrinya. Nah, misalnya kita memberikan nafkah 10 juta, contoh hari ini. Ternyata kebutuhan istri hanya atau kebutuhan operasional rumah hanya 5 juta. Berarti kan 5 jutanya masih ada di istri. Punya siapa? Ya punya istri. Gitu. Nah, nanti dari 5 juta itu ternyata si istri ini memberikan emas antam banyak. Nah, ketika wafat itu bukan harta suami atau bukan harta bersama, tapi memang itu milik istri, hasil nafkah yang disimpan. Makanya laki-laki ketika menikah wajib memberikan nafkah, tinggal besarannya. Makanya ketika Khadijah nikah sama Rasulullah, apakah Rasulullah langsung jadi orang kaya? Enggak. Di sana ada proses pemindahan harta. Nah, proses pemindahan harta ini yang harus jelas. Apakah dia diberikan hadiah, apakah dia memang kerja bersama, dan sebagainya harus jelas. Makanya tidak ada istilah mokondo ya, Kanda Yunda, modal kocak doang gitu. Jadi nggak ada gitu. Jadi orang yang milikin harta, misalnya saya kaya, saya nikah sama orang maaf kurang mampu, apakah istri saya jadi mampu? Enggak. Tetap itu harta saya gitu. Atau saya nikah sama orang kaya raya, apakah saya jadi kaya raya? Enggak. Itu harta istri, kecuali istri memberikan. Gitu. Nah, jadi kembali lagi, untuk harta gono gini, ketika dia sudah cerai harus dipisahkan terlebih dahulu. Siapa yang kontribusinya dan sebagainya. Tapi ketika dia wafat, tinggal dijelaskan. Tadi, misalnya dia bawa, jadi harta suami milik suami, harta istri milik istri, bawaan. Nah, tinggal nanti bersama itu dilihat kontribusinya. Kalau memang suami yang mencari rezeki dan sebagainya, ya sudah, itu punya suami. Nah, istri berarti apa? Istri hanya memiliki harta bawaan, gitu. Jadi, maksud saya begini ya, Mas. ya, Jadi misalnya suami istri ya, ya, boleh dari nol gitu ya. ya, Boleh dari nol, tapi si istri ini karena pintar cari duit gitu ya.
Nah, itu hanya berhasil lah, yaitu apa itu punya harta sampai 100 M gitu ya. Ya, Nah, itu kalau menurut yang apa, nah bagaimana pada saat cerai, apakah dibagi sama atau tidak? Itu kan kalau sama-sama dari di nol. oh iya ya. Oke, Dalam kalau di pandangan Islam bagaimana? kalau di pandangan Islam enggak, Pak. Itu milik milik si istri gitu. Jadi tadi hartanya istri itu milik istri, hartanya suami itu milik suami. Tapi kan kalau Tapi berangkatnya dari nol gitu ya. tapi Itu. yang kerja si istri atau kerja sama. Nah, iya itu kan yang namanya campur. Makanya Gonoguni ini itu kan harta Nah, campur itu. Kalau nah dalam ini pandangan hukum positif ya itu itu bagi bagi dua. rata. Ya. Ah, bagi dua. Nah, makanya kalau dalam Islam tadi kembali lagi ke kontribusinya tadi, Pak. Kalau saya melihatnya kontribusinya gitu. Tapi Ya, ya, kalau memang maksud saya ya, mungkin ada nasnya atau apa gitu ya. Pandangan ulama oh, oke. atau misalnya mengaji Ada usul di ayat atau Quran itu hanya disebut. pandangan Mas Siddiq aja Oh, gitu. iya iya iya. Kalau di dalam Apakah itu Al-Quran pendapat disebutkan ulama atau Mm-mm, ya, di itu. dalam Al-Quran disebutkan lirrijali nasibum mimma iktasabu. Jadi untuk laki-laki itu apa yang dia dapatkan. Walinisai nasibum mimma iktasabu. Dan untuk perempuan itu dia apa yang dia dapatkan. Ini nasnya berangkat dari situ. Jadi makanya kalau sama-sama dia pinter, kemudian nanti ada kesepakatan, ya udah itu tadi kembali lagi. Kalau sama-sama kontribusi dan sebagainya kesepakatan, ya udah ketika meninggal dibagi dua gitu. Makanya nanti Nggak ada eh, sepakatan itu, nggak ada sepakatan. nggak ada kesepakatan berarti itu punya istri. Kalau saya sudut pandang Islam saya melihat itu punya istri murni ya Pak. Tapi kalau tadi kembali lagi di suami nggak ini kan ada hukum positif. Nah, kalau gonogini kan tadi menuntut itu. Gitu. Ya, oke. Makanya Terima kasih. ketika ada kasus ini Pak Lesti Bilar itu kan waktu itu kan, jadi si Lesti ini minta nuntut cerai. Tapi apa si Bilar ini minta harta gonogini, padahal yang pintar itu Lesti gitu nyari duitnya gitu. Akhirnya apa ya mau nggak mau rujuk lagi gitu. Gitu. Jadi sebenarnya yang dinilai itu kalau dari syariat tadi harta kontribusi tadi gitu. Pak, Oke, baik. Ya. Pak, Lanjut. Pak, Oke, boleh silakan. yang barusan saya komen Baik, silakan. kurang jelas aja. Eh, Misalnya rumah dibeli oleh suami, tapi sertifikat dan semuanya sudah atas nama istri, itu tetap harta suami. Ya tetap harta suami sih. Kalau nilainya kalau melihat dari sudut pandang Islam itu punya harta Ya, suami. kita kan memang pengen pakai hukum Islam nih. Kalau Ya, pakai dunia gampang aja tinggal di ini. Cuman kita kan pengen mati dalam keadaan mengamalkan ya, perintah ya. Allah kan gitu. Ya. Jadi kalau walaupun udah nama rumah, kendaraan, tapi dia sengaja dia ada akad nih, ini hadiah, tapi saya yang Oh, pakai gitu. ya. Nanti Kalau semua atas nama istri gitu. ya tadi bedakan lagi kalau memang dia hadiah, makanya tadi kewajiban laki-laki itu memberikan nafkah pertama. Kemudian kedua, tadi kalau memang dia memberikan hadiah ataupun hibah, ya udah berikan gitu. Berpindah hartanya dari punya suami ke istrinya berarti. Misalnya saya memberikan hibah kepada istri saya nih gitu. Nah, berarti apa? Ya berarti sudah jelas itu punya istri saya gitu. Nah, itu udah berpindah. Jadi jangan nanti ketika wafat diaku lagi itu punya suami gitu. Itu Makanya harus ada surat Izin hibah. Ustaz. ya, Ustaz, izin Ustaz. Ini untuk kasus Bu Syarifah ini kayaknya ada problem nanti. Walaupun harta itu dibeli oleh harta suami, ya, ya. tapi kepemilikan sertifikat segala macam atas nama istri itu biasanya si pemegang sertifikat itu akan membawa ke pengadilan. Jadi ada problemnya di situ. Ya, makasih Ustaz. Ya, iya biasanya memang gini Pak. Ini kan mumpung masih hidup gitu. Mumpung masih hidup dan sebagainya. Kalau nanti sudah wafat memang biasanya problem gitu. Gitu. Tapi kalau memang dia mau ngikutin syariat atau misalnya solusi hari ini tinggal ditulis aja Bu ke berita-berita berita penetapannya bahwasanya ini harta punya suami, peninggalan suami dan sebagainya. Nanti kalau ibu wafat dan sebagainya ya harus dibagikan rumah ini. Jadi ini bukan murni punya ibu atau punya saya gitu. Misalnya karena memang tadi pemberian
gitu. Jadi kalau harta kita adalah yang kita beli sendiri, Bu. Jadi Ya, betul, harta kita kita itu sama-sama bekerja, tapi ketika beli aset itu memang suami yang kita paling nambah hanya seperempat atau apa. Sertifikat atas nama kita tetap atas nama suami punya gitu. Ini ya saya nanti tanyanya tinggal kalau kalau dari syariat Islam memang harus didetailkan secara detail. ya Tadi Ibu saya enggak. kontribusinya berapa? Apakah hanya 10%, 15%, ataupun berapa persen? Nanti itu harus dituliskan begitu. Oh, saya Karena pikir kalau kalau sesuai syariat, maaf nggak ada mau itu milik siapa gitu. Tapi kalau tadi kembali lagi, kalau nanti dia nuntut dan sebagainya, tetap aja kalah. Gitu. Makanya mau nggak mau syariat Islam ini pendekatannya adalah bagaimana dia bisa memediasi tadi, mediasi ngobrol nanti kesepakatan gitu. Atau dibuat aja Bu akte notarisnya penetapan harta baru disahkan ke notaris, ini bukan punya saya, jadi nanti kalau wafat ibu hanya kontribusi 20% dari rumah ini. Baik. Jadi nanti kalau wafat ya yang dibagikan hanya 20% dari rumah ini. ya, Ya. ilmu ini tidak kita dapatkan. Baik. Ibu nanti bisa langsung tadi ya kalau mau Ya, pendalaman karena ini boleh. kan Ya, iya. bisa Boleh. agak banyak waktunya Ibu. Ya. Ini Oke. kita introduction aja ya. Oke. Jadi nanti pendalaman Bu Ini Syarifah bisa menghubungi nanti. kemudian ini tadi yang di chat ada ya Pak ya. Ada jumlah harta misalnya 100 juta. Oke. Jadi istri ada saudara kandung istri ini dapat seperempat. Nah, nanti ini dapat seperempat. Nah, sisanya 3/4 ini diberikan kepada seluruh saudara kandung si mayit tadi, orang yang meninggal. Dengan skema laki-laki lebih besar daripada perempuan. Itu aja sih. Tinggal nanti dimasukkan aplikasi namanya e-waris. Nah, itu aplikasi e-waris ini tinggal dimasukkan besarannya berapa, di sana udah ada besarannya dan sebagainya, istrinya masukin seluruh ahli warisnya, selesai. Itu di Google Apps ya ada ya? Sebenarnya di aplikasi kemarin ke banned karena kita nggak masang iklan gitu. Jadi kok ini udah di-download 50.000 orang hampir, tapi kok nggak masang iklan gitu. Akhirnya nggak ada, adanya di website aja. Di website. Ya, di website nanti e-waris. Ya, boleh sambil dicek ya, Ya, teman-teman. dicek. Nanti kalau Kemudian, misalnya terkonfirm bisa dilanjutkan. Ini kita lihat di chat semua nih, ya, dari Ibu penyusul Husna kami punya waris berupa tentang panen. Ya, Oke, kami hitung satu bagian untuk almarhum ayah bunda yang kemudian kami serahkan ke tempat ibadah. Apakah hal ini sudah benar? Oke, jadi gini, kalau dia namanya harta waris, berarti orang yang sudah wafat sudah selesai urusannya. Nah, ini udah selesai urusannya. Berarti apa? Ya berarti mau nggak mau itu yang diberikan ayah bunda ya bahasanya memberikan pahala lah untuk ayah bundanya gitu. Tapi untuk hak ayah bundanya ya nggak ada gitu. Itu murni semuanya. Jadi prinsipnya di dalam Islam kita boleh mencari harta, tapi harta ini adalah amanah. Ketika masih hidup ada namanya zakat. Udah haul, udah nisab itu zakat. Nah, kemudian ketika wafat, udah selesai kita urusan di dunia tuh. Nah, baru waris. Makanya orang yang wafat udah nggak ada diikut-ikutkan dapat bagian waris, nggak ada. Tapi tadi pemberian tadi untuk almarhum ayah bunda adalah pemberian hadiah atau pemberian pahala lah gitu, infak atas nama ayah bunda Allah, bagus gitu, berarti masih ngerti nih anaknya gitu. Untuk mengetahui riwayat harta yang dibawa atau didapatkan penting untuk mengetahui. Oke, di mana hukum Islam komen ada itu ya, komen. Ya kalau gini, kalau harta hasil kerja istri maka milik harta nah pada dari sebenarnya benar apa yang dikatakan bicara. Ada lagi pertanyaan Kanda Yunda? Banyak. Ada, silakan. Masih ada 1 menit atau 2 menit. Saya nyatat nomor. Ini nanti kalau ada yang mau konsultasi saya izin ya, Kanda. Boleh di chat aja, Tad. Ya. Ini saya kasih di chat ya. Ya. Oke, silakan. Nanti kalau ada yang mau konsultasi, Kanda Yunda lebih detail kita diskusi boleh. Itu karena waktunya ya. Baik. Mau nanya ini boleh? Boleh, silakan. Siapa? Madiani Palu. Silakan Pak Ustadz Ahmad ya. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, biasanya ada keluarga-keluarga
yang berpikir untuk menjaga aman begitu, supaya ahli waris nanti ke belakangnya tidak ribut. Jadi mereka itu sudah membagi sejak masih hidup gitu. Harta itu sudah dibagi ke anak-anak ketika mereka masih hidup dengan musyawarah. Sehingga mereka menghindari ketika sudah wafat nanti anak bisa berebutan gitu. Nah ini secara syariat gimana ini, benar nggak gitu? Jadi upayanya itu supaya nanti kalau orang tua ini udah meninggal gitu, ahli waris sudah pada tahu semua bagiannya begitu. Nggak perlu lagi dibagi-bagi karena mereka sudah bagi ketika dia masih hidup, ada atas musyawarah bapak dengan anak atau keluarga begitu. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Ya, masih. Kalau saya kalau saya sih lebih kepada pandangannya melihat ininya ya tadi itu pembagian hibah aja Ustaz gitu. Jadi itu namanya bukan pembagian waris tapi pembagian hibah. Nah, diberikan hibah tuh kepada fulan, kemudian ditulis surat hibahnya. Nah, nanti tapi udah dihabisin gitu. Hartanya udah dihabisin, tidak ada lagi yang disisain gitu. Untuk meninggal. Nggak ada harta yang berharga. Ketika wafat pun nanti siapa yang nanggung kuburannya, tahlilannya, kayak gitu. Oh iya. Nah, jadi kalau versi saya nanti bisa dibenarkan di keluarga tersebut kalau bisa diskusi itu dihibahkan aja semuanya. Nah, kemudian nanti ketika makanya saya tuh nggak pernah merekomendasikan orang itu untuk hibah 100%. Karena dia hidup dan wafat, dia butuh namanya harta. Baik itu nanti acara tahlilannya, mau dia sedekah dan sebagainya kan butuh harta gitu. Makanya tadi itu dihibahkan dihibahkan, ditulis buat surat hibahnya. Ya udah, nanti udah selesai. Nah, ketika ada yang wafat, tinggal dihitung tuh apakah masih ada harta dan sebagainya, ya tetap dibagikan waris turun menurun waris. Kalau memang udah nggak ada, ya ini siapa yang nanggung nih? Apakah masih ada hutangnya? Apakah masih ada macam-macamnya nih urusannya nih? Siapa yang nanggung? Nah, ini harus ada kesepakatan. Kalau dibagi semuanya kan nanti ketika orang tua wafat, lah siapa yang mau nanggung gitu? Udah dapat harta, nggak mau nanggung orang tuanya. Misal qadarullah orang tuanya sakit, siapa yang mau nanggung gitu? Iya. Tapi tadi kembali lagi, tidak ada namanya pembagian waris ketika ahli waris itu masih hidup, itu aja sih kuncinya. Jadi kalau mau masih hidup ya namanya hibah aja atau hadiah gitu untuk ahli waris. Gitu Pak Sekjen. Baik. Ada lagi? Syukron. Oke. Kalau gitu, Pak Ferry Resen. Silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Asep. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mungkin tadi sempat dijelaskan soal wasiat ya, saya mungkin agak terlewat gitu. Nah, soal wasiat ini kan yang pernah saya dapatkan penjelasannya itu tidak kalau mau dieksekusi atau diimplementasikan itu tidak lebih dari 30% dari harta yang ditinggalkan. Itu mungkin bisa dikoreksi Ustadz ya. Nah, lantas bagaimana kedudukan ketika di awal ini waktu bagi-bagi orang tua ini yang bagi-bagi kesannya itu seperti barang hibah. Waktu dibagi-bagi itu seperti barang hibah gitu. Tetapi secara de facto itu karena mungkin orang tua ini atau dianggapnya orang tua ini masih hidup, jadi itu masih dianggap sebagai miliknya orang tua meskipun di awal tadi itu sudah dibagi-bagi. Nah, nanti terus dipesankan memang bahwa nanti ini boleh kalian miliki setelah setelah orang tua meninggal gitu. Nah, berarti kan jadi ini ada konflik ya, konflik hukum antara tadinya itu sebagai hadiah atau hibah, yang tapi karena dieksekusinya atau dilaksanakannya setelah meninggal kan berarti jatuhnya wasiat nih, gitu. Nah, kedudukan hibah yang tadi seperti dihibahkan semuanya dibagi ini, sementara kalau dilaksanakan seperti halnya wasiat berarti kan hanya maksimal 30%. Gitu. Nah, atau sepertiga gitu. Nah, ini
sisa harta yang lain itu kedudukannya seperti apa, Ustaz? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kembali lagi, kenapa tadi disebutkan bahwasanya wasiat itu sepertiga, ini sesuai hadis Nabi gitu, karena ini kan singkat ya. Jadi bahwasanya kata Nabi itu kepada Sa'ad bin Abu Waqqas, as-sulusu kasir. Jadi sepertiga itu sepertiga udah banyak gitu. Nah, kembali lagi tadi ini biasanya memang kembali ke teknis di lapangan. Ketika biasanya saya mencontohkan ketika dia tidak punya ahli waris laki-laki. Contoh misalnya saya nggak punya ahli waris laki-laki. Berarti kan mau nggak mau harta saya nggak akan habis ke anak saya. Bisa nanti ke adik dan sebagainya. Sedangkan adiknya didurhaka. Adiknya ini ngedoain terus biar kakaknya cepat meninggal, biar dia dapat bagian. Nah, makanya saya bilang kepada orang tersebut, Pak, tolong dihibahkan sama anaknya, anak perempuan. Misalnya harta yang paling besar itu rumahnya dihibahkan dulu. Walaupun nanti teknisnya belum diberikan rumahnya. Nah, si anak tinggal ngobrol tadi kepada yang diberikan. Misalnya saya berikan ke Bapak, tadi Pak Ferry, saya berikan, Pak, ini hibah buat Bapak. Tapi saya masih boleh ya tinggal di sana sementara sampai saya wafat. Gitu. Ada pembicaraan, ada obrolan di sana gitu. Tapi tadi status yang diberikan itu tetap berpindah karena memang sudah hibah diberikan. Berarti yang diberikan apa? Semua surat-suratnya kepemilikan berpindah. Nah, tinggal nanti diobrolin itu. Masalah tadi diobrolin dan sebagainya itu diobrolin. Makanya ada kasus lagi ketika ada yang wafat, ketika udah tua, dia pengen nih hibahin ke anaknya. Boleh dihibahkan. Tapi dia bilang ke anaknya, nak, ini semua hasil kontrakan buat Bapak dulu ya. Buat orang tua dulu ya. Sampai nanti Bapak meninggal, udah deh, buat lu semuanya gitu. Kalau orang Betawinya. Tapi tadi ini buat Bapak dulu, hasilnya Bapak pakai untuk operasional kontrakan dan operasional Bapak sama Ibu. Boleh nggak? Boleh. Yang penting tadi ada obrolan. Tapi kepemilikan apa? Kepemilikan berpindah. Tinggal nanti si anak misalnya mau jual, tinggal diobrolin. Pak, saya mau jual nih. Ke siapa? Ke orang lain. Boleh nggak? Kalau nggak boleh diskusikan gimana. Ya tadi komunikasi tadi. Cuma tadi statusnya ketika dia sudah diberikan hibah itu udah berpindah. Tinggal kalau dia masih bahasanya masih ikut campur dan sebagainya, ya apa nih ikut campurnya? Apakah dia memang butuh dan sebagainya? Kalau kepemilikan sudah jelas berpindah. Begitu paling Pak Ferry. Nah, sisa hartanya apa? Sisa hartanya tinggal dibagi waris aja. Gitu. Kalau tadi udah sisa dihibahkan, dia wafat masih ada harta bernilai dibagikan. Oke, Ustaz masih ada waktu? Silakan kalau ada yang mau nanya. Oh, ini masih. Mungkin terakhir ya. Silakan Yunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Ferry, menurut saya ada yang apa ya, hukumnya bermasalah gitu. Itu bukan masuk pada hibah, karena ada prasyarat dari orang tua akan boleh dimiliki nanti setelah orang tua meninggal. Sedang satu itu ya. Jadi kalau pembicara tadi bilang, Pak Ustadz tadi bilang bahwa asal ada omongan sebelumnya bukan sebagai sebuah prasyarat, tapi boleh ya nanti ortu minta bagian, tapi bukan berarti ortu memberikan prasyarat baru hibah itu boleh kau miliki, boleh syah kau miliki setelah ortu meninggal. Kalau begitu itu bukan lagi, jadi gagal sebagai hibah. Prasyarat hibahnya tidak terpenuhi. Satu itu. Yang kedua, hibah itu bukan hanya sepertiga dari harta waris saja, tapi hibah itu hanya sah bila maaf, bukan hibah. Wasiat. Wasiat itu bukan hanya sepertiga dari harta waris saja, tapi ada syarat yang lain, yaitu tidak boleh ke ahli waris. Karena tadi ada hibah yang diwasiatkan demikian,
maka hibahnya gagal, tidak masuk sebagai hibah lagi. Namun itu juga tidak masuk pada wasiat. Wasiatnya pun gagal. Jadi masuknya waris murni. Ya. Kenapa gagal sebagai wasiat? Karena mungkin yang saya tangkap tadi adalah pada ahli waris, seperti hibahnya kepada ahli waris, wasiatnya kepada ahli waris. Karena wasiat itu hanya ada syarat yang lain kepada non ahli waris dan sepertiga harta maksimalnya. Jadi gagal masuknya jadi hukum waris full. Ya. Demikian. Berarti ini pendapat ya. Oke, silakan. Ya. Silakan. Ini sekalian aja ya, sebentar, sekalian biar sekalian. Pak Amir, silakan to the point. Sama di chat ada tambahan satu pertanyaan di chat. Pak Amir, halo? Ya, silakan Pak Amir, to the point ya. Masih sahur, Pak Amir. Masih di mute kali. Halo? Masih di mute Pak Amir, masih di mute tuh Pak Amir. Masih di mute. Dibuka mute-nya. Masih di mute, nggak kedengaran. Lupa angkat tangan itu. Oh. Oke. Masih di mute. Masih di mute. Lepehin dulu. Nggak. Oke, di chat aja, Tad. Iya, nggak nyambung. Di chat, Tad, ada pertanyaan, Tad. 2 tahun lalu adik saya yang kerja, suaminya tidak bekerja bekas. Saya punya adik perempuan meninggal 2 tahun lalu. Adik saya yang kerja, suaminya tidak bekerja. Apakah suami berhak mendapat harta warisannya? Adik saya punya 2 anak. Apakah? Oke, untuk menanggapi Bu Husnah ya, apakah dia berhak mendapatkan harta warisan? Benar, walaupun suaminya tukang mancing doang, dapat dia warisan. Nah, seperempat dia dapat seperempat karena memiliki anak. Nah, nanti sisanya 3/4 diberikan kepada anak dari adik tadi. Skemanya laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kemudian uang pensiun itu semuanya diberikan kepada anak-anaknya. Enggak, suami juga dapat karena uang pensiun termasuk aset waris. Tinggal nanti dilihat pensiunnya dari mana nih, apakah ada kontribusi si mayit atau enggak. Ini singkatnya ya. Kurang lebihnya nanti detailnya bisa nanya, bisa cek ke nomor. Gitu aja Pak Sekjen. Dari Bu Yunda ada komen? Bu Yunda yang tadi memberikan Yunda, catatan. Saya nggak paham teknis tadi Pak Ferry. Yang jelas kalau dia untuk ahli waris, wasiat itu nggak berlaku memang. Dan sepertiga doang wasiat itu kalau selain ahli waris. Makanya tadi harus jelas apakah ini hibah atau wasiat. Gitu. Kalau hibah ya berlaku untuk ahli waris. Tinggal tadi penetapannya tadi, apakah memang diberikan langsung, apakah nanti. Kalau ada unsur nanti dan sebagainya berarti bukan hibah, berarti wasiat. Dan dia nggak berlaku. Ya betul yang dijelaskan Bu Yunda tadi. Oke. Baik, silakan closing statement, Ustadz. Oke, terima kasih Kanda Yunda semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi konsen kita karena hampir 70% ya setelah melihat-lihat penelitian keluarga muslim hari ini belum melek, termasuk permasalahan harta halal dan haram, kemudian dari mana dia dapatkan dan dia distribusikan, ini masih belum. Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita meninggalkan kebaikan untuk anak istri kita. Jadi jangan hal ibadah aja kita ngajak dia untuk ke surga atau menjaga keluarga kita dari api neraka, bukan hanya dalam hal ibadah tapi bagaimana muamalah termasuk urusan harta, baik itu sebelum meninggal ataupun sesudah meninggal. Itu paling Kanda. Terima kasih Anda Yunda semuanya. Akhirul kalam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Ya, kita doakan tetap sehat. Anda Yunda yang rahimakumullah, informasi dari PP KBPI pertama buka puasa bersama tanggal 1 Maret. Boleh ditampilkan Pak Maulana. Sudah disampaikan di grup, insya Allah bertempat di rumah kediaman Pak Ahmad Muzani, Widya Chandra.
Jadi kepada Kanda Yunda yang ada waktu bisa hadir ya di kediaman beliau tanggal 1 Maret mulai jam 17.30. Oke. Kemudian yang kedua adalah kegiatan Indonesia Ramadan yang diinisiasi PPKBPI dan mitranya. Ini insya Allah pelaksanaan mulai tanggal 4 Maret hari Rabu, kemudian sampai dengan hari Ahad 4, 5, 6, 7, 8. Kegiatannya apa? Ada event, pameran, ada kajian, ada forum, diskusi, seminar, dan juga ada temu tokoh nasional di acara Bukber. Pastikan karena Yunda bisa hadir di momen-momen acara tersebut. Eh, itu saja mungkin informasi karena Yunda yang berbahagia. Marilah kita akhiri kegiatan pengajian Jumat pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.